Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita bakalan bahas pertandingan Portugal yang ditahan imbang. Wah, jujur ya, habis nonton Portugal versus Hungaria itu tadi, itu rasanya kayak naik roller coaster yang diakhiri dengan sakit hati. Gimana enggak coba? Kita semua, ya termasuk fans-fans Portugal, itu udah yakin banget ini adalah malam di mana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu bakal mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Main di kandang sendiri di Stadion Jose Alvalade ya kan. Lawannya lawan Hungaria yang secara skill emang di bawah mereka, di bawah Portugal. Itu harusnya cuma formalitas doang ya kan. Ternyata itu sepak bola itu selalu punya drama buat kita. Pertandingan baru berjalan berapa ya? 8 menit dan boom, Attila Szলাই itu bikin publik Alvalade itu terdiam. Hungaria itu unggul 1-0. Gol ini itu bukan datang dari kejeniusan taktiknya pelatih Hungaria, Marco Rossi. Itu melainkan dari kelengahan akut pertahanan Portugal di menit-menit awal. Itu. Dominic Szoboszlai, ingat ini, nama ini baik-baik ya, ingat. Szoboszlai itu melepaskan asis manis dari tendangan sudutnya. Dan si Szላይ itu dengan mudah menceploskan menanduk bola gitu kan. Dan ini adalah wake up call yang sangat menyakitkan. Pertahanan Portugal yang diisi pemain top seperti Ruben Dias, Nuno Mendes itu tampak terlambat panas dalam kehilangan fokus di menit-menit awal. Dan untungnya Portugal ini punya Cristiano Ronaldo, sang kapten abadi. Karisma dan naluri golnya itu nggak pernah pudar. Bahkan di usianya yang saat ini sangat matang banget menurut gua, di menit ke-22 itu sang kapten langsung merespon. Menerima umpan dari Nelson Semedo. Ronaldo itu menunjukkan ketenangan khasnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan gol ini itu penting banget. Kenapa? Ya karena mengembalikan mental tim dan meredakan kepanikan para fans. Secara mainnya kan di Alvalade, di kandangnya Portugal. Dan menjelang turun minum, Ronaldo lagi dan lagi jadi juru selamat. Menerima asis dari Nuno Mendes. Itu. CR7 itu mencetak gol keduanya. Mengembalikan skor menjadi 2-1. Dan brace ini seolah menegaskan bahwa selama Ronaldo ada di lapangan, Portugal nggak akan kehabisan cara untuk mencetak gol. Semua tampak indah di babak pertama dengan skor 2-1. Dominasi bola itu mencapai 65%. Peluangnya banyak. Seharusnya babak kedua itu tinggal ngontrol dan nambah gol aja gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Kita lupa musuh terbesar Portugal kali ini bukan Hungaria, melainkan waktu dan fokus mereka sendiri. Masuk ke babak kedua, ekspektasi kita dan mungkin juga harapan Roberto Martinez itu adalah Portugal bisa memanfaatkan dominasi penguasaan bola yang mencapai 65% ya kan. Untuk membunuh pertandingan gitu kan. Tapi inilah masalah klasik Portugal di bawah Martinez. Terutama yang bertemu tim-tim yang bermain defensif dan disiplin seperti Hungaria. Dominasi bola itu mereka terasa lambat dan kurang tajam menurut gue ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Pertama, Bruno Fernandes tampil di bawah standar sebagai playmaker utama. Dan penghubung antara lini tengah dan Ronaldo sebagai striker. Bruno itu terlihat melempem. Banyak umpan-umpan krusialnya yang gak akurat menurut gue.
dan dia gagal menciptakan apa ya, magis di ruang sempit. Padahal melawan tim yang main rapat, itu Portugal butuh Fernandes di level terbaiknya untuk melepas through pass yang mematikan. Dengan Bruno yang kurang efektif, menurut gua, beban kreativitas itu otomatis beralih ke sayap, ke Bernardo Silva dan Pedro Neto, atau ke fullback Nuno Mendes dan Semedo. Itu membuat serangan Portugal itu uh, sudah mudah dibaca oleh blok pertahanan dan rapatnya Hungaria gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Hungaria itu bermain secara uh, apa ya, sangat cerdas. Pelatih Marco Rossi itu tahu betul, bahkan skill individu pemain Portugal itu jauh di atas pemain-pemainnya si Marco Rossi ini. Jadi mereka itu memilih bermain disiplin, menjaga jarak antara lini, dan mengandalkan sebuah slide sebagai playing playmaker saat transisi. Mereka itu membiarkan Portugal menguasai bola di area yang nggak berbahaya gitu kan, menutup rapat celah di kotak penalti. Statistik itu menunjukkan Portugal melepas 20 tembakan, tapi mereka gagal menambah keunggulan. Ini bukti bahwa shoot mereka itu banyak yang ngaco atau diblok sebelum mencapai gawang. Itu yang kedua. Yang terakhir, itu yang ketiga. Portugal di babak kedua itu terlalu percaya diri dengan skor 2-1. Mereka nggak lagi bermain dengan intensitas tinggi lagi. Memilih untuk mengontrol tempo permainan. Dan ini membuka kesempatan bagi Hungaria. Peluang Hungaria bukannya hilang, malah mereka beberapa kali mengancam pertahanan Portugal. Peringatan ini seharusnya cukup buat back Portugal, tapi sayangnya mereka itu mengembalikannya. Kehilangan Mbappe di Prancis itu adalah kerugian skill, tapi kehilangan fokus di Portugal itu adalah kerugian mental. Dan kerugian mental inilah yang akan menghukum mereka di detik-detik akhir. Dan apa yang terjadi? Imbang permainannya, menjadi 2-2. Dan inilah yang paling menyakitkan buat para fans Portugal. Tragedi di menit 90 plus 3, skor 2-1 itu sudah dipertahankan mati-matian. Wasit siap meniup peluit panjang ya kan. Dan tiket ke Piala Dunia itu sudah di depan mata. Tiba-tiba semuanya hancur. Momen gol penyamakan kedudukan Dominic Szoboszlai itu adalah bukti nyata kelemahan mental tim besar saat berada di bawah tekanan. Ini bukan masalah permainan, bukan masalah pemain, tapi kegagalan kolektif di lapangan, kegagalan kolektif di pertahanan, kelengahan di sayap. Oke, kita bahas kelengahan di sayap. Ketika Hungaria itu melancarkan serangan terakhir, pemain sayap Portugal itu gagal menutup pergerakan di sisi lapangan, meninggalkan jaga. Umpan silang mendatar dilepaskan ke kotak penalti Portugal. Di saat genting seperti itu, seharusnya semua back dan gelandang itu menutup setiap pergerakan. Tapi apa yang terjadi? Szoboszlai itu berdiri bebas di depan gawang tanpa ada satupun back yang mengawal ketat. Dan ia dengan mudah menyebar bola dan menembakkannya ke gawang. Diego Costa atau Rui Costa itu tidak bisa berbuat banyak atas tendangan Szoboszlai gitu kan. Ya udah jadi gol gitu. Dan hukuman dari bintang lawan ini, gol ini juga itu menegaskan kelasnya Szoboszlai. Pemain yang terlibat dalam gol pertama
Ini sekali lagi itu menunjukkan Klutz-Gennya dengan mencetak gol di momen paling krusial. Portugal gagal mengunci pergerakan pemain paling berbahaya Hungaria selama 90 menit. Dan mereka itu harus membayar mahal di injury time. Dan kegagalan mempertahankan keunggulan di injury time ini adalah sinyal bahaya yang sering muncul di tim-timnya si Martinez. Dan ini menunjukkan bahwa Portugal masih tim yang rentan terhadap tekanan. Ya terutama dari bola mati atau crossing mendatar di menit-menit akhir. Contohnya ini gitu kan. Meskipun memiliki brace dari sang mega bintang, 2 poin hilang ini itu terasa jauh lebih berat daripada kekalahan. Kemenangan yang apa ya? Yang seharusnya membawa mereka lolos itu malah menjadi menunda, yang menyisakan rasa frustasi mendalam. Bukan berarti tidak lolos, cuman menunda lolos. Ya. Ronaldo itu apa ya? Ronaldo itu sudah memberikan segalanya menurut gua. Tapi rekan-rekannya itu gagal menjaga legacy. Gagal menjaga apa? Legasi yang ia ciptakan. Setelah drama dua-dua ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan evaluasi untuk Roberto Martinez? Menurut gua, jelas hasil imbang ini itu menunda kelolosan Portugal ke Piala Dunia 2026. Tapi yang lebih penting ini adalah warning yang besar. Ya meskipun Martinez sering memuji sikap dan kepemimpinannya Ronaldo yang patut dicontoh gitu. Dan pertandingan ini justru menunjukkan betapa rapuhnya Portugal tanpa kontribusi maksimal dari pemain-pemain bintang lainnya. Oke, kita bahas masalahnya. Masalah yang pertama itu adalah masalah ketergantungan. Ronaldo mencetak 2 gol. Pertanyaannya, jika Ronaldo tidak mencetak gol, apakah Portugal bisa menang? Jawabannya sepertinya tidak. Bahkan Ronaldo mencetak 2 gol saja belum menang ini. Pemain sekelas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Joao Felix atau Pedro Neto, ya kan? Itu loh harusnya lebih konsisten dalam menciptakan dan mengeksekusi peluang, bukan hanya mengandalkan sentuhan akhir Ronaldo. Martinez itu harus menemukan cara untuk melepaskan handbrake kreativitas pemain-pemain ini gitu. Sehingga serangan Portugal itu nggak cuma berakhir di blok pertahanan lawan, nggak berakhir di blok pertahanan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah konsentrasi. Ini adalah PR besar Martinez. Portugal itu adalah tim yang secara teknis itu sangat baik, tapi mereka sering kehilangan konsentrasi di awal dan di akhir pertandingan. Ini menunjukkan ada yang salah dengan manajemen emosi dan mentalitas tim. Martinez itu harus menanamkan mentalitas killer yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawannya. Apalagi di menit-menit krusial seperti itu. Dan hasil dua-dua ini itu membuat Portugal masih berada di pucuk klasemen, ya walaupun pucuk klasemen grup F ya. Tapi ini bukan cara yang meyakinkan untuk tim sekelas Portugal. Portugal itu punya kedalaman skuad yang luar biasa. Tapi Martinez harus bisa mengubah skill individu itu menjadi performa kolektif yang kejam dan tak kenal ampun gitu loh.
Harusnya manfaatkan itu Martinez. Coba sekarang kita tunggu aja lah match selanjutnya. Akankah Martinez itu melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah dan lini belakang, atau akankah dia itu kembali bergantung pada magicnya Ronaldo? Coba menurut kalian, apakah Portugal era Martinez ini sudah siap menghadapi Piala Dunia, atau mereka masih terlalu bergantung pada si R7, sang mega bintang Portugal, sang mega bintang abadi Portugal? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke?